adik-adik, apa kabarnya? Pasti sehat ya. Oke adik-adik, terima kasih karena kalian sudah menonton video kami dan subscribe video kami. Dan kali ini adik-adik, kami akan memberikan hadiah spesial buat kalian, terutama nih buat kalian anak-anak SMP, karena kita akan mempelajari sesuatu yang sangat menarik tentang listrik statis. Adik-adik, yuk, sudah siap belajar? Sudah siap dengan semua peralatannya? Jangan lupa bawa bukunya, bawa penanya untuk mencatat apa yang Mbak jelaskan hari ini ya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan membuat sesuatu. Jadi Mbak tulis di sini. Jadi ini materi tentang listrik statis. Kalian akan belajar materi ini nanti di SMP, terutama di kelas 9 SMP ya. Nah, listrik statis ini adik-adik, kali ini Mbak akan menjelaskan tentang bagaimana, Mbak tulis aja ya, bagaimana caranya ya, bagaimana caranya menjadikan benda yang tadinya netral itu artinya dia nggak bermuatan listrik ya, dia nggak ada muatan listriknya, dia bukan bermuatan positif, dia bukan bermuatan negatif, yang menjadikan benda yang netral menjadi bermuatan listrik, Oke, nah pasti pada penasaran ya adik-adik ya, gimana sih caranya menjadikan benda yang tadinya netral, yang tadinya nggak bermuatan itu menjadi bermuatan listrik. Caranya mudah sekali adik-adik, sangat mudah. Apa caranya? Eng ya, caranya itu dengan menggosok. Menggosok ya. Jadi adik-adik, kalau seandainya kalian mau menjadikan benda yang tadinya netral itu menjadi bermuatan listrik, itu gampang banget, yaitu dengan cara menggosok. Digosok aja bendanya. Tetapi adik-adik jangan salah paham, menggosok ini adik-adik ada aturannya. Jangan sampai menggosoknya sembarangan ya. Jadi ada aturan dalam menggosok ini. Nah, apa yang digosok? Yang pertama yang digosok adik-adik ya, yang pertama yang digosok ini ialah bisa kain wol ya, wol. Oke, tahu kan kain wol? Atau bisa juga rambut. Ya, wol atau rambut ya, digosok dengan, tahu kalian digosok dengan apa? Iya, kain wol atau atau rambut ini adik-adik cukup kalian gosok dengan plastik ya. Jadi kain wol atau rambut itu digosok dengan plastik kayak dulu Mbak. Jadi menggosok ini ada aturannya, nggak sembarangan. Jadi yang digosok itu, yang pertama kain wol atau rambut kita itu digosok dengan plastik atau penggaris. Biasanya sih kalian itu sering praktek itu menggunakan penggaris atau mistar dengan rambut kalian. Atau kalau misalnya seandainya kalian mau gunakan kain wol itu juga boleh ya. Jadi kain wol ini adik-adik digosok dengan plastik. Awalnya adik-adik kain wol ini atau rambut kita itu netral, nggak ada bermuatan, nggak bermuatan sama sekali ya. Sedangkan ya plastik ini adik-adik, penggaris ini juga mula-mulanya netral juga ya. Nah, setelah digosok apa yang terjadi? Ternyata adik-adik ada perpindahan elektron. Setelah diteliti adik-adik, ternyata penggaris ini bermuatan negatif. Sedangkan wallnya itu bermuatan positif. Loh, kenapa kok bisa penggarisnya bermuatan negatif? Karena adik-adik ternyata elektron dari kain wol ini pindah ke penggaris. Jadi setelah digosok antara wol atau rambut dengan penggaris, ternyata yang terjadi penggaris ini bermuatan negatif, rambutnya atau wallnya bermuatan positif. Kok ini bisa terjadi? Karena elektron dari kain wol pindah ke penggaris. Yang tadinya sama-sama netral ya, ternyata ada perpindahan elektron dari kain wol ke penggaris
Akibatnya adik-adik, penggaris ini kelebihan elektron. Kalau dia kelebihan elektron, maka dia akan bermuatan negatif. Sedangkan wallnya atau rambutnya ini menjadi bermuatan positif karena dia kekurangan elektron. Jadi elektronnya kebanyakan itu berpindah ke penggarisnya, ya. Jadi adik-adik, yang tadinya bendanya itu netral, kita gosokkan, terbukti sekarang mereka menjadi bermuatan. Ada yang bermuatan positif, ada yang bermuatan negatif. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena adanya perpindahan elektron dari wall ke penggaris, ya. Jadi biasanya kalau seandainya di ujian atau di ujian akhir semester deh ya, biasanya akan ditanyakan di soal pilihan berganda, apa muatan akhir dari penggaris tersebut dan kenapa dia bermuatan tersebut. Jawabannya itu penggarisnya bermuatan negatif karena dia menerima elektron dari kain wall, ya, yang tadinya sama-sama netral, ya. Kemudian aturan yang menggosok kedua itu juga berlaku ketika kita menggosokkan kain sutra dengan kaca. Jadi ada kain sutra dengan kaca. Nah, ternyata adik-adik setelah digosokkan, ya, sutra ini adik-adik akan bermuatan negatif setelah digosokkan. Sedangkan kacanya bermuatan positif. Awalnya mereka ini sama-sama netral, artinya mereka nggak bermuatan, sutranya tidak bermuatan, kacanya tidak bermuatan. Setelah digosokkan, sutra dan kacanya menjadi bermuatan. Si kaca bermuatan positif, sutranya bermuatan negatif. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena adik-adik, lihat gambar yang Mbak buat. Ada perpindahan elektron dari kaca ke kain sutra. Karena elektron kaca berpindah ke sutra, kacanya kekurangan elektron. Kalau dia kekurangan elektron, maka dia bermuatan positif. Kalau ini dia kelebihan elektron karena menerima elektron dari kaca, dia menjadi bermuatan negatif. Jadi adik-adik, ya, dengan menggosok ini kalian bisa sendiri, ya, menyaksikan betapa mudahnya untuk membuat sesuatu itu menjadi bermuatan. Cukup digosokkan saja, tapi aturan menggosoknya ada, tidak sembarang menggosok, ya. Nah, jadi menggosokkanlah wall atau rambut dengan penggaris, kemudian gosokkanlah sutra dengan kaca, ya. Ada perpindahan elektron baik dari wall ke penggaris ataupun dari kaca ke kain sutranya, ya. Nah, jadi makanya kalau seandainya di kehidupan sehari-hari, kalau seandainya kalian praktek, awalnya kalian itu penggarisnya itu biasa aja, B aja. Jadi ketika ada kertas-kertas kecil yang didekatkan ke penggaris yang belum kita gosok tadi, kertasnya nggak akan nempel sama penggaris karena penggaris itu masih dalam keadaan netral, dia tidak bermuatan. Setelah digosokkan dengan kain wol, nah kemudian penggaris yang sudah kita gosokkan tadi kita dekatkan dengan kertas-kertas kecil tadi, maka kertas-kertas kecil tadi akan menempel, ya, nempel ke penggaris, dan itu membuktikan bahwa penggaris itu sudah bermuatan dan ternyata bermuatan negatif, ya. Jadi adik-adik, konsepnya di sini harus selalu kalian ingat, untuk membuat muatan itu sangat mudah, benar, pintar, ya. Dengan cara menggosok ada dua biasanya kondisi penggosokan, ada wall dengan pintar, ya, ada wall dengan penggaris, kemudian ada sutra dengan kaca. Si kaca bermuatan positif karena elektronnya pindah ke sutra, si penggaris bermuatan negatif karena elektron dari wall pindah ke penggaris, ya. Jadi adik-adik yang perlu diingat, kalau misalnya dia kelebihan elektron, maka dia bermuatan negatif. Kalau dia kekurangan elektron, maka dia bermuatan positif, ya. Ini memang konsep yang sederhana, tetapi kalau seandainya kalian gak ingat,
Maka konsep ini ketika soalnya keluar kalian tidak akan bisa jawab. Jadi ingat terus ya konsep ini, sehingga nanti kalau seandainya soalnya keluar kalian bisa menjawab soalnya dengan mudah ya. Gimana? Menyenangkan bukan belajar fisika? Tentu saja ya. Adik-adik terus tonton video kita dari Kursi Guru, karena kami akan selalu semangat untuk upload video untuk kalian para penerus bangsa Indonesia yang akan membuat bangsa Indonesia ini menjadi lebih maju ya. Tonton terus video dari Kursi Guru, Mbak akan selalu menanti kehadiran kalian, dan tentu saja tidak hanya tonton, like, comment, share. Kalau seandainya ada kekurangan silakan di-share, komen di bawah ini untuk kemajuan channel Kursi Guru. Terima kasih, sukses terus untuk kalian. Semoga apa yang Mbak sampaikan bermanfaat. Share ke tetangga kalian, ke teman kalian, ke keluarga kalian, kemanapun di seluruh dunia ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel kita. Dadah.